Kita sudah bagi-bagi covering supaya kelihatan pinter semuanya, ya. Saya kebagian menjelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa tahun ini Indonesia menjadi presidensi G20 atau G20, sifatnya bergiliran. Jadi tahun lalu itu Italia, sekarang Indonesia, tahun depan India. Nah, setiap negara yang menjadi tuan rumah atau presidensi dari G20 itu memperjuangkan hal yang menurut negara itu penting untuk diperjuangkan dan disetujui oleh negara-negara anggota dan negara-negara undangan untuk kemudian menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Biasanya merespon kejadian-kejadian yang sedang terjadi di dunia saat itu. Nah, saat ini kita lagi dilanda COVID. Pelajaran besar kita dapatkan ketika COVID menyerang. Kemudian ada isu lagi pentingnya untuk berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan. Kemudian pentingnya untuk bertransformasi ke digital. Dan yang keempat adalah krisis pangan akibat perang Ukraina dan Rusia. Oleh karena itu Indonesia menempatkan 4 isu itu menjadi isu prioritas. Jadi di G20 itu Bapak Ibu sekalian ada acara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk engagement group, working group dan seterusnya. Tapi juga pihak swasta diberikan peluang dan kesempatan untuk juga menginisiasi kegiatan yang terkait langsung dengan program utama. Nah, di bawah presidensi Indonesia ini pada waktu itu sudah ada 269 side events. Teman-teman pasti sudah kenal tuh, ada Religious 20, ya, kemudian ada Youth 20, ada Women 20, kemudian ada Business 20 dan lain sebagainya dan sebagainya. Adalah Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, dalam pertemuan dengan kami sekitar 6 bulan yang lalu menantang kami. Dia bilang seperti ini, kalian kok diam-diam aja dari musik, padahal musik itu komunitasnya besar, kepentingannya juga besar dan mempunyai akseptabilitas yang sangat tinggi. Kok diam-diam aja? Ini 4 orang ini tersentak iya ya. Kok bisa kita nggak kepikiran? Ya, bukan namanya Triawan, Tantowi, Chandra atau Padri kalau tidak menerima tantangan tersebut. Jadi sekarang siap, kami kasih waktu 1 bulan kami berpikir, akhirnya kami datang dengan satu konsep menjadikan musik sebagai side event. Remember, tadi ada 269 side event. Nah, kami berpikir melalui musik, melalui bahasa musik, melalui pelakunya yang mempunyai akseptabilitas tinggi, pesan apapun bisa disampaikan dengan mudah. Karena musik itu nggak ada agamanya, nggak ada politiknya, nggak ada gendernya. Seorang seperti katakanlah Afgan misalnya, atau Raisa atau Tulus, dititipin pesan apapun akan dengan mudah menular dan diterima. Itulah hebatnya musik. Nah, kami akhirnya mempergunakan musik ini sebagai medium pertama untuk membantu pemerintah Republik Indonesia selaku presidensi untuk sirkulasikan atau untuk mengamplifikasikan 4 isu penting yang saya sebut tadi. Yang kedua, untuk masyarakat internasional, kami menggagas suatu konsep yang nanti akan disampaikan oleh Pak Chandra, bagaimana melalui inisiatif Indonesia ini seluruh dunia mendapatkan manfaatnya. Manfaat apa? Nanti Pak Chandra akan bicarakan atau sampaikan. Syukur alhamdulillah tadi malam kita sudah melakukan KTT atau konferensi tingkat tinggi atau summit yang diadakan di tempat ini di ruang belakang yang diikuti oleh sejumlah negara anggota G20 dan perwakilan dari Indonesia. Apa yang kami rumuskan nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Chandra Darusman. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sekilas mengenai Music 20 atau M20. Ini bukan pergelaran tapi pergerakan, ya, sebagai sebuah side event. Nah, side event itu tidak mudah Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita punya ide besar, tapi harus dikurasi oleh panitia. Nah, di Indonesia yang mengkurasi itu adalah Kementerian Perdagangan. Jadi seluruh side event itu koordinasi, persetujuan, pengawasannya ada di bawah Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah berkat lobby, dorongan banyak pihak,
Music 20 atau M20 terdaftar sebagai side event nomor 270 sekaligus side event terakhir. Habis itu tutup. Nah itulah mengapa kami yang masih ramai sekarang ini, yang lain udah selesai semua. Mengapa begitu lama? Karena itu tadi, perlu kami membuat konsep dan perlu meyakinkan begitu banyak pihak bahwa musik itu harus diwadahi, musik harus direkognisi, musik sudah harus diakui sebagai sebuah gerakan besar dalam G20. M20 ini dilahirkan oleh Indonesia di Indonesia dan kami yakin akan bergulir di G20 berikutnya. Saya yakin, seyakin-yakinnya tuan rumah berikutnya India, negeri yang musiknya itu sangat berkembang. Setelah itu Brazil, negeri yang di samping bola juga musiknya sangat berkembang. Dalam mekanisme G20 ada istilah Troika. Troika itu adalah 3 negara yang pernah menyelenggarakan dan 3 negara yang akan menyelenggarakan. Nah di Troika berikut Indonesia masuk. Jadi Indonesia, India, Brazil. Kami lagi berusaha M20 ini akan kami dorong di G20 yang akan di bawah presidensi India. Kami yakini akan besar, membesar lagi di Brazil dan seterusnya. Dan setiap M20 bergaung dan disebut orang akan ingat ini dilahirkan oleh Indonesia, inisiatif Indonesia. Demikian dari saya minta Chandra untuk bicara mengenai konten dari M20 G20 ini. Terima kasih Pak Tantowi dan selamat datang Pak Triawan. Penjelasan Pak Tantowi sebenarnya sudah cukup jelas dan komprehensif. Saya menambahkan bahwa musisi itu memang juga bagian dari tanggung jawab untuk membantu membumikan keempat isu besar yang diangkat oleh Indonesia, yaitu perubahan iklim, kemudian transisi energi, transformasi digital, dan krisis pangan. Jadi musisi itu nggak lepas dari tanggung jawab untuk juga mengurai masalah-masalah ini agar supaya juga dihayati oleh masyarakat. Karena kita musisi juga bagian dari masyarakat dunia yang mengalami krisis tempat ini, kan ya. Sehingga kami terpanggil untuk dari ajakan Pak Erik agar supaya membantu membumikan isu itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin semalam itu, yaitu sebuah musik summit, itu bisa berkelanjutan dengan diambil alih oleh India tahun depan. Tetapi kira-kira himbauan yang kami sampaikan 15 negara termasuk Indonesia itu adalah penjabaran dari 4 krisis tadi, 4 isu besar, yakni dengan adanya ancaman perubahan iklim, itu kita harus betul-betul mensikapinya dengan gaya hidup yang lebih baik. Kemudian ada energi transisi, di mana konser-konser juga pertunjukan itu kalau bisa kita sudah sadar lingkungan dengan rendah emisi, ya, penggunaan karbon yang rendah agar lingkungan kita tidak tercemar. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah ikut merumuskan digital transformasi. Jadi transformasi digital tentunya dalam bidang musik, yang mana seluruh dunia merasakan bahwa ini belum sepenuhnya baik. Transparansi harus dibuka, harus dilitis, pembagian remunerasi juga harus lebih merata, keterbukaan dari industri musik juga harus dilaksanakan karena banyak sekali musisi-musisi muda yang serasanya terhambat untuk masuk ke industri musik di dunia digital ini. Tentu kita nggak sok-sok tahu ya ingin merubah dunia ya, sedangkan banyak permasalahan di Indonesia juga belum selesai. Ya, industri musik Indonesia juga masih compang-camping. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ikut serta dalam membenahi di tingkat dunia. Bahkan kalau di tingkat dunia sudah agak bagus, maka mungkin menular ke Indonesia juga. Kita bisa membenahi urusan-urusan di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini bukan seperti kembang api di tengah malam cerah meriah terus hilang gitu ya. Kita inginkan itu sebuah trigger ya, energi baru sebagai partisipasi musisi dalam masalah-masalah dunia. Karena masalah dunia itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Pemerintah memerlukan partisipasi dari masyarakat. Kami bagian dari masyarakat.
dan kami memberikan kontribusi pemikiran untuk membuat 4 isu tadi bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dalam press release yang sudah dibagikan sudah diurai program-program apa saja yang kita himpun dari musisi 15 negara, dan itu juga suatu prestasi ya, bisa mengumpulkan 15 negara, karena kita dengar juga dalam forum-forum lainnya nggak sampai 15 negara, ada 10 dan 5. Tapi karena ini musisi ya, kita semua tuh biasa main-main ya Pak ya, Ibu ya, jadi kebersamaan itu ada, kita bisa saling menahan ego dan kita bisa begitu sama. Itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan dapat dukungan dari teman-teman media untuk memperbesar kontribusi musisi Indonesia bagi dunia. Dan seperti ini juga musisi kemarin 15 negara itu sangat menyambut baik dan menyetujui komunike atau deklarasi bersama yang mereka akan juga membantu memperluaskan. Saya rasa itu tambahan dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana musisi itu mengambil peran ya di dalam gerakan G20 dalam G20 ini ya. Tadi kita sebutkan ada 4 pilar ya, bahwa ini kita bicara masa depan ini, kemudian hasil ya, batu bara yang menghasilkan emisi itu pindah sekarang menjadi energi yang ramah lingkungan ya, energi baru terbarukan. Kemudian juga ketahanan kesejahteraan dan ketahanan pangan, serta yang satu lagi itu perubahan iklim ya. Kita mensupport itu. Rasanya dari musisi harus mengambil peran. Kebetulan kita sama-sama ini, Kang Triawan Munaf ini adalah keyboardist band Progressive Genset. Ya, dia kemudian kita berkolaborasi. Mas Tanto ini adalah country road, take me home ya. Mas Chandra di jazzer, saya juga dari Progressive Rock Makara. Ya. Ini memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain ya. Ya, jadi musisi ambil peran, ya, musisi ambil peran, dan kita memang mendukung itu, mengambil peran dalam konteks bahwa ide-ide bagus tersebut kita harus amplify ini, harus kita bantu. Ya, begitu musik masuk itu lebih netral dan lebih bisa gaulnya lebih kedengaran ke tempat yang lain, sehingga side event ini diterima ya untuk menjadi side event yang ke-270 ya. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa kemarin sedemikian antusiasnya musisi hadir untuk pertama dari macam-macam negara, 14 negara ya. Kemudian dari Indonesia itu sampai 25 orang untuk diwakili oleh Dira Sugandi ya, menyampaikan kira-kira apa yang akan menjadi komunike ya. Terus kemudian juga saya sampaikan di sini bahwa malam ini kita tutup acara summit ya. Summit daripada Music 20 tersebut ini dengan konser 7 artis ya. 7 terbaik ya. Artinya dari yang terbaik ini ada 7 nih. Ya, ada Iwan Fals, ada Kahitna, ada Once, ada Dira Sugandi, ada Slang, 2 lagi ada Stisyana dan Deadspot. Ya. Kita ramaikan, mudah-mudahan ini akan menggaung dan terdeliver message-nya, membantu apa dari makna G20 atau pilar-pilar G20 yang sedang dikumandangkan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi jembatan supaya Music 20 juga di kemudian hari di India dan tadi disebutkan di Brazil akan terus bergulir ya, mulai dari Indonesia ya, itu aja dari saya, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya sedikit unik di M20 ini karena saya ada di mana-mana sebetulnya, ada di mana-mana. Jadi musik sebagai salah satu kalau di zaman saya pada ekonomi kreatif itu salah satu subsektor yang sangat penting di dunia, sangat disadari oleh seluruh perusahaan BUMN bahwa musik itu memegang peranan yang sangat vital, krusial, apalagi dikaitkan dengan presidensi kita di G20. Di sini kita bisa memanfaatkan momentum G20 ini untuk lebih meneriakan peran musik yang tidak seragam ya, di berbagai negara di dunia ini. Musik sebagai sebuah subsektor ekonomi kreatif itu tidak memiliki posisi yang seragam ya. Setiap negara statusnya beda-beda.
kita ketahui bahwa di Indonesia musik belum secara maksimal bisa dimonetisasi ya, oleh para penciptanya. Masih dikembangkan terus-terusan satu ekosistem yang bisa membantu para pencipta untuk memiliki kehidupan yang wajar, kehidupan yang baik dari hasil karya ciptanya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang ada di kita dari segi musik itu sendiri. Di mana di negara lain di G20 musik sudah maju. Ya, disinilah kita bisa meneriakan masalah kita, dan beberapa negara juga masih ada masalah itu, untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan negara-negara maju untuk tidak usah reinvent the wheels, ya, tidak usah mencari-cari hal-hal yang baru. Sudah ada sistem yang sudah ada di negara-negara maju itu yang bisa kita adopsi. Nah, dengan keberadaan kita di G20, apalagi sebagai presidensi tahun ini, kita bisa punya akses kepada hal-hal tersebut. Kebetulan Pak Chandra ini selama puluhan tahun, berapa tahun ya di WIPO? 18 tahun ada di Geneva, ya, di WIPO atau di World Intellectual Property Organization, sebuah badan dunia yang paling kaya kalau boleh dibilang, karena di situ adalah ditangani berbagai masalah hak cipta. Saya pernah ketemu dengan bosnya Pak Chandra di Geneva pada saat itu, pada satu conference, ya, saya ikut berbicara juga. Nah, pengalaman Pak Chandra, pengalaman Pak Tantowi sebagai duta besar di New Zealand dan Indonesia ya, dan beberapa negara kecil lainnya di sana, ini sangat memungkinkan inisiatif Pak Erick Thohir, ya, untuk bisa memiliki event N20 ini, agar ada kontribusi dari BUMN kepada kebaikan musik Indonesia ini dipercayakan kepada teman-teman yang sudah punya pengalaman, apalagi Pak Kadri dari segi hukum, beliau adalah lawyer terbaik, 100 lawyer terbaik di Indonesia. Jadi bukan musisi saja, dia 100 lawyer terbaik di Indonesia, jadi nggak main-main juga. Nah, jadi mengawinkan berbagai unsur ini menjadi satu kemanfaatan yang luar biasa bagi musik Indonesia gitu. Nah, inisiatif ini dilahirkan di Indonesia, dan ternyata setelah dikomunikasikan kepada misalnya rekan Pak Tantowi yang ada di India, akan menjadi Pak Luhutnya India, kalau boleh dibilang itu sangat disambut baik. Ya, jadi M20 ini saya yakin akan bergulir, bahkan kita akan ke India untuk mengantar langsung komunike ini dan meminta mereka mengembangkan M20 ini menjadi satu gerakan yang lebih baik lagi. Nanti ke Brasil dengan samba dan lain-lainnya. Ya, mudah-mudahan M20 sebagai inisiatif kita bisa didengar di dunia, bisa dijadikan sebuah momentum penting. M20 juga berupa musik 20 dan momentum 20. Kalau boleh dibilang begitu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kontribusi BUMN seperti yang kita rasakan hari ini bisa memperlihatkan kepada masyarakat musik Indonesia, kepada Anda semua, bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kalau satu hal lagi, kebetulan Taman Mini Indonesia Indah ini juga berada di bawah tanggung jawab kami. Saya ini sekarang menjadi presiden komisaris atau komisaris utama untuk Injeni, salah satunya PWC yang sedang mengelola Taman Mini Indonesia Indah selain Borobudur, Prambanan, Candi Bogor, dan juga semua bandara, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, dan lain-lain. Nah, sehingga sinergi ini dengan mudahnya bisa kita laksanakan, dan semoga bermanfaat bagi musisi Indonesia, para pencipta lagu Indonesia, dan seluruh pihak yang bisa memadukan musik dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 artis yang jadi headline di acara ini. Kita juga nanti kita lihat, yang saya tahu Iwan Fals itu akan bawa satu lagu yang temanya lingkungan. Terus kemudian juga beberapa yang lain kayak Once itu akan menyanyikan lagu Sabda Alam. Dan kemudian nanti kita lihat saja penampilan mereka. Ini mereka mewakili, artinya dipilih karena memang Iwan Fals itu memang sangat ramah lingkungan ya. Terus kemudian juga band seperti Slang itu juga mewakili proses yang dimana dia sangat pekat terhadap lingkungan dari lagu-lagunya ya. Selain kemudian Kahina juga mewakili pop ya. Slang tadi mewakili rock ya. Kahina mewakili pop ya.
Dan kemudian juga ada Dira Sugandi, kebetulan dia juga menjadi representation daripada delegasi Indonesia kemarin. Dan kemudian yang menarik adalah Dead Squad dan Isyanati, dilihat aja penampilan mereka. Kita selain tampil di sini, nah ini akan dihadiri oleh kurang lebih ada 400-nya itu adalah undangan musisi. Jadi benar-benar ini musisi terlibat di sini. Ya. Yang akan ditayangkan di YouTube channel. Memang tidak di televisi, tapi ada beberapa undangan di televisi ya. Tapi yang namanya YouTube channel dari DSS Music itu juga tentunya bisa di-subscribe, dan kita juga sampaikan link tersebut kepada teman-teman kita yang ada di peserta-peserta yang kemarin hadir. Itu aja dari saya. Terima kasih. Melalui channel YouTube Konser 7 Ruang, insya Allah bahwa acara ini melalui informasi yang akan kami kirim ke peserta-peserta di negara G20, mereka akan menyaksikan ini. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam pergelaran nanti itu akan ada beberapa testimoni dari artis-artis dunia yang mendukung gerakan M20 ini. Salah satunya adalah Don Felder, itu dari Eagles, yang menciptakan lagu Hotel California, yang riff gitar terakhirnya itu mendunia. Ya, kemudian ada Joy Alexander, kemudian ada artis dari Cameroon. Kemudian sebelumnya kami juga mendapatkan endorsement dari Quincy Jones. Quincy Jones juga adalah seorang musisi besar yang sangat concern terhadap lingkungan, terutama terhadap ocean. Nah, ini kan pergerakan ini terus berlangsung ya. Jadi testimoni dukungan itu akan terus mengalir sebagai rujukan bahwa dunia itu merestui inisiatif Indonesia untuk melakukan gerakan besar bagi musik. Ini kan kita gerakannya inklusif ya. Jadi kalau tata industri musik dunia itu lebih baik, itu diharapkan semakin terbuka bagi semua jenis musik di dunia. Nah, itu bisa menampilkan diri gitu, di dalam dunia virtual. Jadi dengan sendirinya nanti musik tradisional itu akan terangkat kalau memang bagus. Sebab kadang-kadang kita lupa memikirkan kemasannya gitu ya. Bukan hanya sekedar nostalgia bahwa musik tradisi adalah suatu yang luhur, tapi juga kita harus mikir kemasannya agar menarik dan juga selling, dan kita bisa mengangkat mereka UMKM yang pantas untuk ditampilkan di jendela dunia. Jadi kalau infrastruktur digital baik, tentunya mereka akan dengan sendirinya muncul kalau kemasan baik. Artinya AM20 dalam tadi apa yang dibahas di AM20 itu masalah sejarah Jepang. Ya, ada di komunikasinya. Mungkin bisa dibaca. Salah satunya itu adalah di digital transformation ya. Dengan era digital sekarang ini semua jenis musik genre apapun sampai ke dalam musik tradisional itu bisa direkam dengan mudah, dan kemudian bisa dikumandangkan, disebarkan dengan, dan banyak lagu-lagu yang justru lagu-lagu yang dari daerah itu sekarang juga lumayan banyak peminatnya. Saya lihat konser-konser yang ada itu begitu menampilkan musisi-musisi macam-macam itu sekarang dibeli orang. Ya, orang bisa, anak kecil itu bisa nyanyi rame-rame lagu-lagu yang sebenarnya punya suasana daerah. Itu aja. Tapi bahwa musik itu bukan monopoli kita yang ada di Jakarta sebetulnya. Kita sudah tahu Abah Lala yang menciptakan Ojo Banding Bandingke itu, ya itu dari daerah, dari Boyolali, ya kan? Jadi kekuatan musik itu sudah sangat tidak menilai dari mana kita, tapi bagaimana kreativitas bisa kita amplifikasi seluas-luasnya melalui digitalisasi dan lain-lain. Ini yang kita masih lemah, gitu. Sehingga mereka bisa menikmati organisasi atau uang dari hasil jerih payah mereka, itu saja. Jadi inilah salah satu dari usaha kita di M20. Tema Indonesia itu di G20 ini kan SDGs sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa SDGs itu ada 17 program yang kemudian diperas oleh Indonesia menjadi 4 isu penting itu. Komunike ini sebagaimana yang teman-teman baca dan nanti akan dibacakan oleh teman-teman musisi dan artis adalah mencakup itu. Jadi bukan saja kita bicara mengenai perubahan iklim,
kemudian lingkungan, tapi juga kita bicara mengenai fair access to the industry. Jadi akses yang adil ke industri bagi seluruh jenis musik. Jadi tidak lagi didominasi oleh genre musik tertentu. Kemudian yang menarik juga adanya himbauan untuk memberikan imbalan dan penghargaan yang cukup bagi para guru-guru musik misalnya. Ini dalam rangka mengembangkan lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik untuk menjadi pengajar atau instruktur di bidang musik. Jadi luas sekali, bahkan yang lebih horizonnya luas lagi adalah himbauan agar dunia itu tetap mengutamakan perdamaian di atas segalanya. Jadi yang di cover dalam 18 poin ya, itu mencakup isu-isu penting yang ada dalam koridor Sustainable Development Goals-nya UN PBB. Dan akan seperti apa Pak? Maksudnya secara kedepannya akan mengubah industri musik tanah air atau seperti apa? Karena Pak Chandra bilang tadi, ketika sebuah gagasan bagus hanya menjadi sebuah gagasan kosong, tidak akan menjadi sebuah gerakan yang masif. Itu pernyataan yang kedua. Terkait dengan bahwa musisi yang terlibat, apakah tidak ada juga keterlibatan musisi lain, dalam arti musisi-musisi yang mungkin jarang diperhatikan orang gitu, musisi-musisi tradisional yang tadi dibilang. Karena menurut kata Pak Kadri, setiap saya nonton konser lagu-lagu Jawa, lagu-lagu tradisional Bali dan segala macam, mereka mendapat tempat di hati penonton, tapi kurang mendapat perhatian, sehingga ketika pensiun mereka tidak punya pendapatan atau seperti apa, seperti itu. Terima kasih, sukses terus. Semoga musik 20 ini bisa menjadi suatu hal yang baru buat industri dan bisa membuat ekosistem menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya peran dari teman-teman semua ini yang menentukan agar M20 ini memiliki daya tahan dan stamina ke depannya ya. Mengenai pertanyaan tadi, betul, serikat federasi itu memang sudah dibentuk, dan dalam komunike ini juga ditekankan kepentingan para pekerja seni. Kalau istilah dalam situ bahasa Inggrisnya creative workers, itu sangat diulang-ulang di dalam komunike ini agar tidak luput dari perhatian untuk diperbaiki nasibnya gitu. Jadi tidak hanya mereka yang di depan, di atas panggung yang perlu kita perhatikan, tapi juga mereka-mereka yang di samping, ya, para musisi juga dan di belakang panggung. Jadi di situ kita perhatikan soal sosial, kejaminan sosialnya, pensiunnya dan sebagainya ada dalam komunike, dan ini juga dikumandangkan oleh Federasi Internasional Musisi Dunia. Khususnya lagi-lagi mengenai musik tradisional, kebetulan yang memang di garda depan upaya M20 ini ada dua yayasan, Yayasan AMI dan Yayasan United in Diversity, di mana AMI ini juga programnya adalah untuk mengangkat para musisi-musisi tradisi dalam bentuk suatu portal agar mereka bisa menjual alat-alatnya, dan juga memberikan BPJS tenaga kerja kepada 100 musisi senior yang telah berjasa buat industri musik. Dalam kesempatan yang lain, mungkin minggu depan AMI akan press conference juga untuk memberikan BPJS tenaga kerjaan dengan dokumen dari BRI pada 100 musisi senior yang patut mendapatkan fasilitas BPJS ini. Jadi inklusif itu kata kuncinya, bahwa semua genre akan kita perhatikan. Dan gini, ada satu anekdot ya, kalau ada event internasional di Jakarta ya, itu dengan sendirinya jalan-jalan dicet ya, semua dibersih-bersihin gitu ya. Jadi kalau kita membuat ini M20 ke dunia, kita juga akan berbenah. Jadi dengan sendirinya saling mengisi. Di dunia kita berbenah, itu juga bisa memberikan keluaran kepada nasional. Banyak masih masalah-masalah nasional, tapi sambil kita juga mengajak dunia untuk memperbaiki semuanya. Sekali lagi kami atas nama Organizing Committee dan juga atas nama Kementerian BUMN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman pers. Pertama atas kesediaannya untuk hadir jauh loh ke sini. Jadi mau ke sini aja itu adalah suatu effort yang harus kami apresiasi. Yang kedua adalah kesediaan dari teman-teman sekalian untuk menyebarluaskan berita baik
ya tentang Indonesia, kiprah Indonesia di G20 ya melalui media Anda masing-masing. Jadi ada 2 event yang mudah-mudahan bisa terangkum dengan baik. Pertama adalah summit tadi malam yang menghasilkan suatu joint statement atau pernyataan bersama yang ada isinya 18 butir yang nanti akan dibacakan oleh teman-teman dari penggiat musik Indonesia. Nah yang kedua adalah adanya dukungan yang cukup besar, kami katakan demikian, dari negara-negara anggota G20 terhadap inisiatif pertama yang dibangun oleh Indonesia ini. Saya rasa ini adalah kabar baik yang harus dikabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia atas prestasi yang dicapai oleh presidensi Indonesia di tahun 2022 ini. Saya rasa demikian ya teman-teman. Terima kasih. Nanti kami undang masuk ke dalam. Enjoy ya. M20 Council. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.